sikap-sikap yang durhaka kepada Allah. Maksudnya durhaka di situ menempati sifat-sifat Allah, mengakui sifat-sifat Allah, merasa lebih benar dengan orang lain, atau yang lainnya dijamin celaka. Dan seringkali saya utarakan, nantinya kita ketika kembali ke Allah akan ditanyai cerita hidup kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita mati, kita ditanya perjalanan hidup kita. Liyabluwakum, kita ditanya cerita hidupmu, ayyukum, kamu bawa kemana, ahsan, yang bagus menurut Allah, amalan dari amalmu. Maksud di sini, apapun yang kita lakukan di dunia ini berupa ibadah apapun harus jelas ceritanya, harus jelas. Seumpama kita menanyai diri kita sendiri itu jelas arahnya itu ke Allah apa enggak, ceritanya ketika kita melakukan ibadah apapun. Misalnya dalam bahasa ringan aja, saat ini bulan puasa. Pak Sokar ketika puasa nggak makan, nggak minum, ketika kerja di bangunan dan merasakan lapar, yang diingat Allah apa nasi? Kalau yang diingat nasi, yaitu Tuhanmu, nasi cerita hidupmu tidak menuju Allah dalam menjalani ibadah, tapi menyembah selain Allah, yaitu nasi. Nggak mungkin Al-Quran menyelewengkan, nggak mungkin Al-Quran berdampak menyelewengkan untuk menyembah selain Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, tanya ketika ya yang sekarang ada aja puasa. Pak Osman Hidayat puasa nggak makan nggak minum. Ketika di pinggir jalan naik sepeda, ketika haus luar biasa, ingat Allah apa es degan? Yaitu Tuhanmu. Ibadah, niat ibadah kok belok tidak ke Allah. Ceritanya gimana? Ketika melakukan ibadah apapun, sholat, Allahu Akbar, yang di depanmu agama atau apa? Apa Allah? Ceritanya ketika melakukan ibadah itu loh, ceritanya gimana? Kalau memang Allah Akbar menghadap Allah, mengapa terjadi banyak perbedaan? Mengapa ketika tidak menggunakan bahasa Arab yang pakai gini-gini kok disalahkan? Jadi harus jelas. Wa ma'allamna syi'ra. Allah memberi ilmu ini bukan untuk kesenian, seni suara, tapi untuk Qur'anul Mubin. Quran itu membaca sebuah perjalanan hidup jelas menuju Allah. Karena yang memelihara kita dari kita belum wujud sampai wujud itu zat yang Maha Kuasa. Tapi kenapa ketika ibadah itu menghambakan diri kepada yang Maha Kuasa, ternyata belok arahnya di hati yang di hadapan kita ini. Oh nasi, oh es degan, oh agama, oh nama besar. Itulah bisa dikatakan munafik. Katanya niat menghadap Allah, tapi ternyata tidak menghadap Allah. Faman kana fi hati a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunianya ini melakukan ibadah menuju kegelapan, buta, nggak pernah menanyai diri, nggak pernah menanyai saya beribadah ini lebih condong kemana, asli lurus ke Allah apa selain Allah.
bahwa fil akhirati aman. Ketika mati pun kamu dalam keadaan gelap, buta. Padahal ayat puasa sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir ayat la'allakum tattaqun. Jadi yang dinanti Allah ini takwa kita, bukan hasil kuat lapar dan haus kita. Dan di situ ya ayyuhalladzina amanu, amanu fi'il madi, orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, kutiba fi'il madi, ditetapkan, sudah menjadi ketetapan dalam diri. Alaikum, pada dirimu semua, asyam, menahan hawa. Di situ nggak ada memang cantuman ayat Ramadan, nggak ada, tapi di situ fi'il madi. Jadi puasa itu mulai kita hidup sampai mati wajib hukumnya. Wajib arahnya ke tatakun, takwa, takwanya. Takwa ini membawa cerita hidup kita untuk selalu menghadap Allah, mengikuti kehendak Allah, tidak mengikuti kehendak diri kita. Ini takwa. Menahan hawa untuk selalu mengikuti kehendak Allah, tidak mengikuti kehendak kita. Maksudnya seperti kemarin-kemarin bab puasa sudah saya uraikan, baik diulang lagi untuk banyak yang baru di sini. Jadi yang la'allakum tattaqun, hasil dari puasa, makanya ayat Al-Quran ada ruhnya. Ruh itu kita telusuri kita telusuri ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, walaupun itu sudah berupa amalan.